Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersekutu lagi bersama-sama di dalam nama Tuhan. Kita bersyukur untuk sepanjang malam Tuhan pelihara hidup kita, Tuhan jagai dan Tuhan berkati. Hingga kita boleh bangun pagi hari ini dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru. Kita mau menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita mau datang dengan hati yang bersyukur. Kita mau datang dengan hati yang mengucap syukur karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau berikan bagi kami. Terima kasih kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripadamu pagi hari ini. Terima kasih buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita melimpah yang kau jadikan bagi kami. Dan biarlah sepanjang hari ini kami boleh menikmati kebajikan dan kemurahan-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Dan biarlah hidup kami jadi berkat dimanapun kami berada. Dan Engkau yang dipermuliakan dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur kepada-Mu pagi hari. Kami masuk hadirat-Mu, kami hampiri tahta kasih karunia-Mu dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan mulut yang penuh dengan pujian kepada-Mu. Sebab sungguh hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak disembah untuk selama-lamanya. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan hadirat-Mu Tuhan, rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan
Hanya untuk
menikmati damai sejahtera-Mu Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami tenang. Dalam hadirat-Mu kami damai. Dalam hadirat-Mu kami aman. Dalam hadirat-Mu kami menang. Dalam hadirat-Mu ada kekuatan baru. Dalam hadirat-Mu ada hikmat berlimpah. Dalam hadirat-Mu haleluya,
Sebab Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami Tuhan. Tuhan dan Raja dalam hidup kami. Engkau yang mulia, Engkau yang berkuasa, Engkau yang berdaulat penuh atas hidup kami. Sebab itu biarlah hidup kami tunduk dan taat kepada perintah-Mu, kepada otoritas-Mu, sehingga hidup kami memuliakan nama-Mu. Sungguh kami bersyukur kalau kami boleh terus ada di dalam hadirat-Mu, menikmati damai sejahtera-Mu,
menikmati sukacitamu yang berlimpah, menerima hikmat-Mu, menerima kekuatan baru, sehingga segala perkara cakap kami tanggung di dalam Engkau dan bersama dengan Engkau, yang terus memberikan kekuatan bagi kami. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Dan kami mau berkata kami aman di dalam-Mu, kami tenang di dekat-Mu, sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami. Bapa, kami bersyukur buat hari baru yang Kau jadikan bagi kami. Dan tetaplah Engkau menjadi Raja atas hidup kami, yang berdaulat dan memimpin kami. Sungguh datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami seperti di surga. Sehingga kami tidak tergoncangkan oleh keadaan yang terjadi hari-hari ini. Tapi kami boleh tetap bersyukur dan bersukacita dalam segala keadaan. Karena sungguh kerajaan-Mu tidak tergoncangkan. Dan kami bersyukur kami ada di dalamnya. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh berkumpul, bersekutu bersama-sama di dalam nama-Mu. Dan kami mau belajar lagi firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti firman-Mu, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami mempercayai firman-Mu. Dan itu membuat kami otomatis melakukan firman. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan, Budi. Shalom, selamat pagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kawan-kawan semua. Terima kasih untuk pagi ini saya kembali boleh share firman. Kita langsung aja ke renungan harian kita di Matius 23 ayat 37 sampai 39 dengan peringkop keluhan terhadap Yerusalem. Saya bacakan dari ayat 37. Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu. Berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Lihatlah, rumahmu ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi, dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, di ayat ini, Tuhan menyampaikan keluhan terhadap Yerusalem. Tuhan rindu mengumpulkan jiwa-jiwa di Yerusalem. Dikatakan, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Nah, jiwa-jiwa di Yerusalem ini dikatakan tidak mau pada ayat ini. Tidak mau di sini bisa mengacu kepada tidak mau bertobat ataupun tidak mau mengikut Yesus. Jika kita aplikasikan ke kehidupan yang sekarang, tentu sering kita temui orang-orang yang belum bertobat dan belum mau mengikut Yesus. Tetapi di akhir ayat ini ada pesan yang Tuhan tawarkan pada ayat 39. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi, hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Artinya Tuhan masih memberikan tawaran dan kesempatan. Seperti diingatkan juga pada Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saya menceritakan pengalaman saya ya waktu ikut
pelayanan di tahun 2014. Waktu itu saya ikut pelayanan ke suku Talang Mama di pedalaman Tebo. Waktu itu saya ikut bersama Pak Agus dan juga Pak Martin. Nah, desa yang kami tuju ini cukup jauh. Kami mengunjungi suku Talang Mama. Kami masuk dari desa Suwo-Suwo, kemudian melintasi tempat Pak Sitanggang di Mandelang. Kami masuk ke dalam lagi. Dan mobil yang kami bawa ini melintasi sungai yang lumayan dalam. Kira-kira selutut orang dewasa, itu kami bablas dengan mobil, kemudian lewat sungai kami terus, barulah kami sampai di sebuah tempat pemukiman warga suku Talang Mama. Waktu kami tiba di desa itu, kebetulan para warga dari suku Talang Mama ini sedang panen gitu kan. Nah, saya cerita sedikit tentang suku Talang Mama ini. Suku Talang Mama ini mirip mereka dengan suku Kubu, hanya saja suku Talang Mama ini mereka mau tinggal di rumah-rumah gitu. Walaupun model rumahnya semi panggung dan kecil-kecil, dan mereka juga sedikit lebih maju. Mereka bisa bercocok tanam dan mereka mengenakan pakaian. Nah, karena sedang panen, jadi kami berpisah. Pak Agus menuju ke ladang waktu itu. Saya dengan Pak Martin mencari warga yang ikut panen. Nah, saya dan Pak Martin itu bertemu dengan 2 orang. Yang satu anak muda, umurnya di bawah saya, namanya Aldi. Dan yang satu lagi lebih tua dari saya. Bapak ini berumur kurang lebih 60-an tahun lebih lah waktu itu. Nah, jadi kami diajak masuk ke rumah mereka, kemudian kami mengobrol, mulai kami menceritakan kesaksian, menceritakan tentang Yesus kepada Aldi dan Bapak ini. Setelah selesai menceritakan tentang Yesus, Pak Martin mulai menawarkan bagi anak muda dan Bapak ini apakah mau menerima Yesus, yaitu dengan mengaku di mulut dan percaya di hati bahwa Yesus adalah Tuhan. Nah, yang anak muda ini nggak tertarik dia, nggak mau dia ditawarkan itu kan tentang Yesus. Kemudian ditanya kepada yang Bapak tua ini, ternyata Bapak ini mau gitu. Nah, Pak Martin waktu itu tuh tanya sama saya, gimana nih kok, dia bilang kan. Saya bilang, kita tunggu Ko Agus dulu sebentar. Nanti kita doa sama-sama gitu. Saya pikirkan kalau Ko Agus yang doa kan bisa lebih paten gitu mungkin kan. Nah, jadi kita nunggulah menjelang Ko Agus datang ini, kami lanjutkan mengobrol dengan Aldi dan Bapak ini. Lama kami ngobrol, Pak Agus nggak datang juga. Akhirnya Pak Martin tanya lagi nih, gimana nih kok? Nah, saya bilang, udahlah Pak, kita doakan aja kalau gitu Pak. Nah, kemudian kami izin, karena kan yang satu mau, satu nggak mau gitu kan. Kami izin dengan keduanya, kita mau doa gitu kan. Nah, kemudian mereka oke dan kita doakan gitu. Nah, selesai kita doa, setelah amin gitu kan. Nah, kita lihat Bapak ini langsung minta sama kita, Pak, dia bilang, ajarkan saya doa, Pak, dia bilang. Setelah selesai amin tuh saya lihat ada semangat yang baru sama Bapak ini gitu kan. Dia bilang, saya pengen belajar doa, Pak, dia bilang kan. Nah, kemudian saya dan Pak Martin ini agak bengong juga kami melihat perubahan Bapak ini. Kemudian dia bilang, bisa Pak, catatkan doa untuk saya, dia bilang. Kemudian saya tanya, Bapak bisa baca, Pak? Dia bilang, bisa Pak, dikit-dikit, dia bilang. Nah, kemudian saya menjelaskan, doa ini Pak, tidak perlu dicatat. Bapak panggil nama Tuhan Yesus. Kemudian Bapak ceritalah sama Tuhan apa yang mau Bapak ceritakan. Sampaikanlah apa isi hati Bapak kepada Tuhan. Gitu penjelasan saya sama Bapak itu. Nah, dari pengalaman ini, saya dan setiap kita boleh mengambil pelajaran bahwa setiap kita anak Tuhan bertanggung jawab membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Jadi membawa jiwa-jiwa bukan tugas para pendeta. Seperti saya yang dulu ini, saya pikirkan kalau Ko Agus yang doakan ini kan mungkin lebih paten gitu kan. Ternyata tidak seperti itu. Jadi kita juga bisa mendoakan seseorang dan menawarkan keselamatan lewat Tuhan Yesus seperti pesan Tuhan pada akhir ratapan ini.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kawan-kawan yang mau menambahkan, saya kembalikan kepada Pak Heri. Oke, terima kasih Pak Rudi buat sharing firman-Nya, buat kesaksian. Bagaimana seringkali kita menyampaikan firman, tapi berkali-kali juga banyak orang yang tetap menolak. Nah, memang sama seperti apa yang firman Tuhan kita baca pada pagi hari ini, yaitu menjadi kerinduan Tuhan untuk mengumpulkan orang-orang Israel. Nah, tentu kalau dalam konteks ayat-ayat ini, ya tentu sebenarnya kan kita tahu orang Israel itu kan umat pilihan Tuhan, sudah menjadi umat pilihan Tuhan, menjadi umat kesayangan Tuhan. Tapi memang kita tahu bangsa Israel itu memang bangsa yang tegar tengkuk dan keras kepala. Bahkan di dalam perjanjian lama saja kita bisa melihat, kita membaca bagaimana keras kepalanya bangsa Israel, tegar tengkuknya bangsa Israel. Berkali-kali dan berulang kali. Saya sih belum pernah hitung berapa kali bangsa Israel itu memberontak. Tapi itu sudah pasti lewat dari hitungan jari kita. Bahkan mungkin kalau semua ditulis lebih dari 20 mungkin ya. Apalagi kalau dihitung dengan kedegilan mereka sejak di Mesir, di padang gurun, apalagi setelah Yosua meninggal di kitab Hakim-Hakim, berkali-kali mereka. Nah, sehingga ada juga firman Tuhan di dalam Yesaya 30 ayat 15 katakan, sebenarnya dalam tinggal tenang dan percaya itu terletak kekuatan kita, tapi kamu enggan, kata kitab Yesaya. Nah, tentu memang yang pertama mungkin seperti yang Korudi tadi katakan, ini bisa bicara tentang ketika ada orang-orang yang belum percaya Yesus dan ditawarkan untuk menerima Yesus, menerima anugerah keselamatan, ya puji Tuhan ada yang menerima, ada yang enggak. Tapi dalam konteks ayat ini, itu juga bisa berbicara dan lebih tepat itu kepada umat pilihan Tuhan sebenarnya. Artinya itu sebenarnya orang yang sudah mengaku di mulut percaya di hati, katanya sih. Karena kan ini bicara tentang hati dan kita nggak tahu apakah memang mereka itu sebenarnya sudah sungguh-sungguh percaya Yesus atau enggak. Karena harusnya orang yang percaya Yesus sungguh-sungguh dan menjadikan Yesus itu satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, itu harusnya enggak bebal. Tapi dalam hidup realita kan kita bisa melihat bagaimana ada begitu banyak orang yang berpredikat beragama Kristen. Tapi berkali-kali juga mereka enggan. Kan ketika Yesus katakan berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tetapi kamu tidak mau. Kan sebenarnya secara logika, secara nalar, saya percaya setiap orang itu sih tahulah, kalau dia ikut Tuhan sungguh-sungguh, hidupnya itu pasti aman. Tapi kenapalah realitanya justru sebaliknya, yang sebenarnya pada dasarnya mereka juga tahu kalau mereka sebaliknya ikut hantu, hidup mereka itu akan hancur ujungnya. Tapi ya inilah apa yang menjadi keluhan terhadap Yerusalem. Ya tentu sampai hari ini realitas seperti ini kan kita tetap hadapi. Berkali-kali kita ajak untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Dan kita tahu dan kita teguhkan di dalam Tuhan, hidupmu akan bahagia, hidupmu akan damai, hidupmu akan sejahtera. Tapi mereka tetap enggan. Mereka tetap mengikuti perasaan marahnya, mengikuti perasaan galaunya. Makanya berkali-kali ya hari-hari ini saya sering nasihati orang-orang percaya, katanya sih. Ya, tapi tadi kan saya nggak tahu apakah mereka itu Kristen atau hanya sekedar beragama Kristen. Tapi berkali-kali dinasehati, dan hari-hari ini ada satu nasihat yang berulang-ulang saya berikan kepada beberapa orang. Perasaan
harus mengikuti keputusan. Dan keputusan itu apa kata firman. Tapi berapa banyak orang yang menamakan dirinya beragama Kristen ketika diperhadapkan pada sebuah situasi, padahal sekali lagi, setiap orang sih tahu sebenarnya kalau mereka datang pada Tuhan sungguh-sungguh, akan ada solusi di dalamnya, akan ada damai sejahtera di dalamnya. Kan digambarkan seperti induk ayam yang melindungi, menaungi anak-anaknya. Akhirnya ada aman, ada damai, ada sejahtera. Tapi ya, mereka nggak mau. Tapi ya berkali-kali juga saya katakan, hidup itu adalah keputusan. Dan setiap keputusan itu ada akibatnya. Makanya seperti ada pertanyaan yang juga sering, biasanya sih saya tanyakan untuk anak-anak muda. Pertanyaannya kan sederhana gini, lebih mudah mana hidup benar atau hidup tidak benar? Hidup kudus atau tidak kudus? Mana yang lebih mudah Bapak Ibu? Pasti jauh lebih mudah untuk hidup nggak benar. Lebih mudah untuk hidup nggak kudus. Banyak orang Kristen mengatakan, aduh susah banget Pak ya mau hidup benar Pak ya. Susah banget mau hidup kudus Pak ya. Ya, seperti Yesus pernah katakan, jalan menuju surga itu sempit, berdesak-desakan, sulit. Kesulitannya kan sebenarnya melawan daging. Memang lebih mudah untuk hidup nggak benar, hidup nggak kudus. Tapi pertanyaan yang kedua, lebih mudah mana hidup dari akibat hidup benar atau hidup tidak benar? Nah, tentu setiap orang pasti akan berkata, ya hidup benar itu akibatnya lebih mudah. Kalau kita hidup benar, hidup kita akan damai, hidup kita akan sejahtera. Tapi kenyataannya berkali-kali kebenaran itu disampaikan, lebih banyaklah orang enggan, menolak. Bahkan mereka tetap, biar puas dulu aku. Nah, makanya dalam kitab Ibrani 3 ayat 15 juga katakan, kalau pada hari ini sekiranya engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Nah tentu kita harus belajar seperti Yesus, rendah hati dan lemah lembut. Artinya ketika Tuhan memanggil kita, Tuhan mengingatkan kita, Tuhan menegur kita, ketika kita mau menyimpang ke kanan dan ke kiri, harusnya dengan rendah hati dan lemah lembut, yuk kita bertobat, kita kembali kepada jalan Tuhan. Tapi ya hari ini yuk mari periksa hati kita. Berapa banyak kali kita lebih sering menolak firman, walaupun kita ngomong kita sudah orang Kristen, firman Tuhan sudah katakan berkali-kali sabar, kita nggak sabar-sabar. Berkali-kali firman Tuhan mengingatkan kita ampuni, kita juga tetap nggak mau mengampuni. Berkali-kali diingatkan ngomong itu harus lemah lembut, tetap juga nggak mau. Harus saling mengasihi, enggak juga mau. Sebenarnya kalau seandainya bersyukurlah Tuhan itu panjang sabar ya. Kalau saya jadi Tuhan lah bisa selesai nih. Maunya kalian itu sebenarnya apa sih? Kalau saya bisa langsung tanya maunya kalian itu sebenarnya apa sih? Nah, nggak mau ya sudah lantak lah kono kata orang Jambi kan. Nah inilah keluhan Tuhan terhadap Yerusalem. Dan saya berdoa, saya berharap kita tidak termasuk golongan seperti orang-orang yang dimaksud oleh ayat ini. Berkali-kali dinasehati firman. Padahal ngakunya sih orang Kristen puluhan tahun. Tapi untuk praktek firman, enggan. Padahal berkali-kali juga saya ingatkan Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran itu adalah ketenangan dan ketentraman selamanya. Udah tahu ayat itu. Tapi lebih suka berantem. Lebih suka sensi.
sehingga kehilangan damai sejahtera, tapi pengen punya damai sejahtera, pengen bahagia. Kita ini hidup di dalam hukum kausa prima, Bapak Ibu. Sebab akibat. Jadi kalau kita mau menikmati damai, ya hiduplah dalam kebenaran. Kalau nggak mau, ya sudahlah, akibatnya ya risikolah ditanggung sendiri. Nah, jadi firman Tuhan pagi hari ini, ya itulah yang saya dapat, yang saya mau tambahkan. Mungkin Bapak Ibu yang lain juga boleh tambahkan apa yang didapat dari ayat-ayat ini. Tapi pesan firman Tuhan pagi hari ini jelas, sebenarnya Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Dia sudah mau mati di kayu salib menebus hidup kita. Dan Tuhan memberikan perlindungan, Tuhan memberikan damai, Tuhan memberikan sukacita, ketenangan, dan ketentraman. Tapi balik-balik keputusan di tangan kita. Apakah kita juga berkali-kali menolak? Oke, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada yang lain, kayaknya di tempat Hengki mati lampu. Oke, ada yang mau menambahkan dari apa yang kita baca pagi hari ini? Kalau tidak, ya mari kita renungkan hidup kita. Apakah kita sudah menjadi pribadi yang tunduk dan taat ketika firman Tuhan datang kepada kita? Atau seperti firman Tuhan yang katakan pagi hari ini, berkali-kali Tuhan sudah ingatkan. Berkali-kali firman Tuhan sudah disampaikan. Tapi berkali-kali juga kita nggak mau ikuti firman Tuhan. Tapi biarlah pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, yang lagi seperti Ibrani 3:15, sekiranya engkau mendengar suaraku hari ini. Saya nggak tahu apapun yang sedang terjadi dalam hidup Bapak Ibu. Seperti yang pernah juga saya katakan, tetap tegar di masa yang sukar, itu bukan hanya bicara kita mengalami masa-masa yang sukar dalam hidup kita, tapi hal yang paling sukar di dalam hidup kita, menurut saya, itu adalah ketika membuat keputusan dari dua pilihan. Mau taat kepada firman Tuhan, atau mengikuti keinginan daging. Mau tunduk kepada otoritas Tuhan dan menjadikan dia raja atas hidup kita, atau mengikuti keinginan dan keangkuhan hidup kita. Nah, saya percaya dan saya mengingatkan dan mendorong kita untuk kita lebih baik taat apa kata firman Tuhan. Oke, itu saja. Kalau tidak ada yang lain, saya serahkan kembali kepada Hengki. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih semua. Mari kalau tidak ada lagi yang lain, kita masuk dalam doa kita. Kita satukan hati, kita masuk dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami mau terus Tuhan mengikuti Engkau ya Bapa. Kami mau lebih sungguh-sungguh lagi ya Tuhan, untuk hidup di dalam segala kebenaran-Mu dan juga mengenal Engkau lebih sungguh-sungguh lagi ya Bapa. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah setiap kami mau Tuhan tinggal di dalam Yerusalem-Mu Tuhan, menikmati damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini ya Tuhan, di mana pokok doa kami bersyukur buat Buyung Christian yang telah mendapatkan pekerjaan yang baru yang ditunjuk di Jakarta ya Tuhan. Biarlah Tuhan pakai Buyung Christian lebih lagi ya Bapa. Biarlah melalui Buyung Christian, nama-Mu juga terus dipermuliakan ya Bapa. Di mana nilai-nilai yang telah didapatkan terus dipraktekkan dalam kehidupannya ya Bapa. Dan juga melalui Buyung Christian, banyak jiwa-jiwa juga akan dimenangkan ya Bapa. Kami serahkan Buyung Christian ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa buat Yani, Tuhan, biarlah Tuhan berkati Yani,
Dan juga kami berdoa buat anaknya secara khususnya, di mana organ jantungnya yang bocor ya Tuhan. Biarlah kami berdoa, biarlah kuasa kesembuhan tercurah kepada Lala anaknya ya Tuhan. Biarlah organ tubuh jantung Lala bisa normal kembali di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan berikan yang terbaik kepada keluarga Yani ini ya Tuhan. Biarlah kami percaya hari demi hari Tuhan, Tuhan terus ada di dalam keluarga ini ya Tuhan. Tuhan berkati Yani, Tuhan berkati suami Yani Yu Hong juga ya Bapak. Kami serahkan keluarga Yani ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Santo sama Pak Kas Tuhan, yang dimana perjalanannya ke suku anak dalam ya Bapak. Biarlah Tuhan berkati perjalanan mereka, Tuhan lindungi, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Tuhan sertai dari pergi hingga pulang nanti ya Tuhan. Dan juga biarlah melalui Pak Santo, Pak Kas ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang akan menerima damai sejahtera-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan perjalanan Pak Santo, Pak Kas ke bawah tangan kuasa-Mu. Dan juga kami berdoa buat Pak Simon dan keluarga Tuhan, di mana pagi hari ini juga berangkat ke Bangka ya Tuhan. Biarlah perlindungan-Mu, kuasa tutup bungkus-Mu dengan darah Yesus Tuhan atas perjalanan mereka ya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan yang terbaik kepada Pak Simon dan Bu Simon ya Tuhan di dalam perjalanannya ya Bapa. Tuhan lindungin di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Kami juga berdoa buat Mama Pak Simon ya Tuhan. Tuhan berikan yang terbaik kepada Mama Pak Simon ya Bapa. Biarlah rencana-Mu yang terindah yang terjadi dalam kehidupan Mama Pak Simon ya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan keluarga besar Pak Simon ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, biarlah Tuhan juga terus ada di dalam kehidupan keluarga besar Pak Simon ini ya Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga Ibu Mirianti, biarlah Tuhan terus memberkati keluarga Ibu Mirianti ya Bapa. Tuhan pakai Ibu Mirianti lebih lagi Tuhan. Melalui Ibu Mirianti banyak jiwa-jiwa juga akan ditolong, diselamatkan ya Bapa. Terima kasih, kami serahkan kehidupan keluarga besar Ibu Mirianti ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa buat keluarga Pak Ongko Wijaya ya Tuhan. Tuhan berkati, biarlah Pak Ongko Wijaya dan Ibu Teti terus hidup di masa tua mereka mengalami damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, dan saling mengasihi terus Tuhan, dan juga menjadi keluarga yang ilahi ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat keluarga Ayen dan Rudi. Tuhan berkati Rudi dan Ayen Tuhan. Tuhan pakai keluarga ini juga Tuhan menjadi berkat di Bungo ya Bapa. Dan juga melalui keluarga ini Tuhan banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan ya Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa buat tim di Bungo Tuhan yang bersama Pak Ramli Tuhan. Melalui Pak Ramli juga banyak jiwa-jiwa juga akan dimenangkan. Melalui Pak Ramli juga Tuhan banyak pelayan-pelayan atau pekerja di Bungo juga Tuhan akan diberkati ya Bapak. Dan juga melalui Pak Ramli banyak orang yang akan ditolong ya Tuhan. Terima kasih, berkati Pak Ramli dan keluarganya ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Pak Yosia bersama Ibu Riana yang ada di Bungo juga ya Tuhan. Jadi melalui juga Pak Yosia dan Ibu Riana, banyak juga jiwa-jiwa yang di Bungo juga akan dimenangkan. Tuhan pakai profesi mereka juga Tuhan untuk dapat memenangkan banyak jiwa ya Bapak, dan juga menolong setiap orang-orang ya Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa buat Ibu Ciacia yang saat ini ada di Kerinci ya Tuhan. Biarlah Tuhan juga lindungi, Tuhan tutup bungkus perjalanannya ya Tuhan. Dari pergi hingga pulang ya Tuhan, dan juga apapun yang dikerjakan di Kerinci Tuhan, Tuhan berhasil ya Tuhan. Terima kasih, Tuhan tutup bungkus dengan kuat kuasa darah-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa buat Ko Ahai yang ada di Bungo, Tuhan juga berkati senantiasa ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa buat Mama Alien, Ibu Rita, dan juga Ko Andri yang ada di Air Hitam ya Tuhan. Tuhan berkati keluarga ini ya Tuhan. Biarlah melalui keluarga ini juga banyak keluarga yang akan melihat bahwa ada Kristus di dalam keluarga ini Tuhan. Dan juga melalui keluarga ini Tuhan, mereka akan datang kepada Engkau ya Bapa.
Terima kasih, kami bersyukur kepadamu, kami serahkan keluarga Ama Alien dan Ibu Lita ke bawah tangan kuasa-Mu. Kami juga berdoa buat Lucy Denny, Ko Johan Tuhan, dan juga Joni ya Bapak, dan juga Edi Hiskial Tuhan. Kami berdoa biarlah melalui keluarga-keluarga ini juga, mereka juga akan dapat melayani banyak jiwa-jiwa juga ya Tuhan. Dan juga kami berdoa, Tuhan juga memberkati keluarga-keluarga ini ya Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarga Celieng, keluarga Cedewi, keluarga Cemeri, keluarga Yuna Tuhan, keluarga Iren Tuhan. Kami juga berdoa biarlah melalui keluarga-keluarga ini juga Tuhan banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Dan kami berdoa Tuhan berkati keluarga-keluarga ini Tuhan. Keluar masuk mereka Tuhan berkati ya Bapa. Terima kasih kami serahkan keluarga ini baik suami-suami dan anak-anak mereka ke bawah tangan kuasa-Mu Tuhan. Tuhan terus pelihara atas setiap mereka ya Tuhan. Dan juga kami berdoa buat Manhulu Tuhan, dimanapun dia melayani Engkau ya Bapa, Tuhan pakai lebih lagi ya Tuhan. Dan juga buat Pak Heri, dan juga hamba-Mu Tuhan, Tuhan pakai kami lebih lagi di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Dan juga kami juga berdoa ya Tuhan, buat bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Kami tahu Tuhan hari demi hari bangsa kami lebih baik. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena Engkau pelihara bangsa kami. Engkau terus ada di atas bangsa ini ya Tuhan. Terima kasih kami bersyukur Tuhan dari Sabang sampai Merauke ya Bapa. Biarlah terus ada damai sejahtera-Mu, ada sukacita-Mu di atas bangsa ini Tuhan. Tuhan terima kasih kami bersyukur juga buat pandemi yang sudah melanda ya Tuhan, yang sudah menurun ya Bapa. Kami percaya ini karena Engkau ya Tuhan. Biarlah hari demi hari akan terus lebih baik dan juga virus corona makin lama makin hilang di atas bangsa kami Indonesia ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, pemeliharaan-Mu terus ada di bangsa ini dan juga buat perekonomian bangsa ini Tuhan, Tuhan bawa lebih baik lagi ya Bapa. Setiap sektor Tuhan, setiap industri yang ada Tuhan, Tuhan bangkitkan kembali. Bahkan setiap orang-orang yang ingin mencari pekerjaan Tuhan, biarlah Tuhan bukakan jalan Tuhan, biarlah mereka bisa mendapat pekerjaan yang baik ya Bapa, dan juga perusahaan-perusahaan Tuhan akan berkembang ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga berdoa buat orang sektor luar negeri Tuhan, di mana yang akan menerima hasil bumi dari Indonesia ya Tuhan, mereka bisa membuka hati untuk menerima hasil dari Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa buat sektor pariwisata juga Tuhan bisa berkembang kembali juga ya Bapa. Terima kasih, kami juga berdoa buat pemerintahan kami, Presiden kami, Pak Joko Widodo dan wakilnya, staf-staf menteri yang ada, biarlah Tuhan terus memberikan mereka hikmat-Mu Tuhan. Tuhan taruh isi hati-Mu atas setiap mereka, biarlah mereka menjalankan roda pemerintahan sesuai dengan kehendak-Mu dan takut akan Engkau terus ada dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan yang terbaik kepada Presiden dan pemerintahan kami yang ada ya Tuhan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pak Heri, silakan tutup dalam doa. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami. Tuhan, biarlah kami terus menjaga hati kami untuk lemah lembut dan rendah hati, sehingga ketika firman-Mu mengingatkan kami, bahkan menegur kami, kami bertobat Tuhan. Sehingga kami menikmati hidup yang penuh dengan damai sejahtera, sebagai akibat dari ketaatan kami akan firman-Mu. Karena kami tetap percaya Tuhan, kami akan menikmati damai sejahtera, ketenangan dan ketentraman ketika kami taat kepada firman-Mu. Sebab itu Tuhan, sekali lagi kami mau jaga hati kami untuk lemah lembut, sehingga kami mudah Engkau bentuk dengan firman-Mu. Kami mau jaga hati kami tetap memiliki kerendahan hati, sehingga kami mau Engkau ajar seturut dengan firman-Mu. Dan terima kasih, kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan-Mu.
roh, jiwa, tubuh kami. Kau tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, malaikat menjaga tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami, bahkan dalam seluruh aktivitas kami. Engkau yang memelihara kami, memenuhi semua kebutuhan, keperluan kami, menurut kekayaan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Biarlah Engkau dipermuliakan dalam hidup kami sepanjang hari ini, Tuhan. Kami bersyukur, biarlah kasih karunia Bapa, damai sejahtera Yesus, tetap pimpinan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, ya Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.